Apakah terlihat teman-teman? Terlihat. Oke, baiklah. Selamat pagi Bu Anti dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dengan judul pengaruh metode pembelajaran cooperative learning dalam meningkatkan motivasi belajar pada mahasiswa psikologi UKSW angkatan 2020 selama masa pandemi. Slide selanjutnya. Kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Yowanita dengan NIM 021, ada Theo dengan NIM 032, Cesna 042, Elsie 086, Nadia 108, Junior Ayu 316, Anona 322. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, atas dasar apa teman-teman kelompok mengambil sampel penelitian sejumlah 100? Nah, atas dasar apa? Jadi kalau kita mengutip dari menurut kawan-kawan pada tahun 2007, penelitian yang baik itu kalau penelitian yang jumlah sampelnya besar, diikuti dengan ukuran populasi yang besar pula. Nah, akan tetapi ada batas minimal sampel yang harus diambil oleh seorang peneliti. Jadi ada batas minimalnya, yaitu sejumlah 30 sampel. Nah, karena hal inilah, kami kelompok itu ingin mengambil 2 kelas dari suatu mata kuliah. Yang nantinya 2 kelas ini tuh kami bagi menjadi 1 kelas kelompok eksperimen dan 1 kelas kelompok kontrol. Apa bisa totalnya itu jadi 100 individu? Karena berdasarkan hasil survei yang kelompok kami lakukan di beberapa mata kuliah di angkatan 2020, 1 kelasnya itu berisi 50 mahasiswa. Seperti itu. Apakah ada tanggapan? Baik, sudah jelas. Terima kasih kelompok. Terima kasih. Oke, untuk berikutnya saya akan menjawab 2 pertanyaan. Jadi yang pertama, bagaimana teman-teman kelompok bisa memastikan bahwa mereka dapat terlibat aktif dalam diskusi tersebut? Kemudian bagaimana jika ada beberapa anggota yang tidak aktif? Lalu seberapa efektifkah model pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw? Nah, jadi model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yang dikembangkan oleh Elliot Aronson ini didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran dirinya sendiri dan orang lain. Jadi, pada metode ini, mahasiswa dibagi ke dalam kelompok asal, lalu dibagi lagi ke dalam kelompok ahli untuk mempelajari materi yang berbeda. Jadi, di mana mahasiswa itu harus mempelajari dan memahami materi yang diberikan di dalam kelompok ahli, karena setelahnya mereka akan dikembalikan ke kelompok asal. Mereka akan dikembalikan ke kelompok asal untuk memberikan dan mengajarkan materi tersebut kepada teman-temannya di kelompok asal. Dengan demikian, para anggota dalam kelompok asal tersebut menjadi tergantung satu sama lain dan harus bekerja sama secara kooperatif untuk mempelajari materi yang telah dipelajari dari masing-masing kelompok ahli. Jadi semua peserta akan terlibat secara aktif karena masing-masing dari mereka memiliki tanggung jawab untuk mempelajari materi yang berbeda dan harus mengajarkannya kepada teman-temannya di kelompok asal. Dan berdasarkan penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Muhlis 2018 mengenai motivasi dan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw juga, metode ini cukup efektif dikarenakan hasil dari penelitian tersebut memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan pada motivasi belajar mahasiswa. Nah, hal ini dikarenakan seperti yang tadi sudah dijelaskan, siswa itu harus mempelajari, memahami, dan mengajarkan materi yang didapatnya kepada temannya yang lain. Sehingga mau tidak mau, para siswa tersebut terlibat secara aktif dalam diskusi atau proses pembelajarannya. Selain itu, ada juga penelitian yang dilakukan oleh Erikson pada tahun 2015, menyatakan bahwa siswa termotivasi tinggi dengan pemberian model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw daripada pembelajaran secara langsung atau metode ceramah. Apakah sudah menjawab?
sudah jelas kelompok. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Apakah item kuesioner yang akan diberikan kepada kedua kelompok akan memiliki item yang sama atau item akan berbeda? Kalaupun item yang akan diberikan itu sama, bagaimana bayangan kelompok terhadap isi kuesioner tersebut sehingga bisa mengukur motivasi belajar pada dua kelompok yang diberikan perlakuan yang berbeda? Untuk milik kami itu kuesionernya bagi kelompok yang kontrol dan kelompok eksperimen itu kuesionernya sama-sama untuk mengukur motivasi belajar terlebih dahulu. Itu yang membedakannya hanya pada kuesioner post-test dan pretestnya. Untuk pretest, kuesionernya akan lebih mengarah ke seberapa besar motivasi mahasiswa itu untuk meminati bidang mata kuliah yang diikutinya. Nanti pada saat post-test itu lebih mengukur pada seberapa efektifkah cooperative learning ini pada mahasiswa. Begitu. Apakah sudah menjawab? Oke, boleh aku tanggapi? Boleh. Sebelumnya terima kasih untuk jawabannya. Jadi kalau boleh cerita sedikit aja kenapa pertanyaan ini bisa terpikir di aku, ini bisa mengarah ke maksud dari pertanyaan aku sih. Jadi gini, ketika aku sendiri baca, saya sendiri baca proposal kalian dan melihat video kalian, yang saya tangkap bahwa untuk pretest dan post-testnya itu melalui kuesioner ya, dengan tokoh yang sama dan aspek-aspek yang sama gitu. Nah, lalu yang di pikiran saya ketika nanti pertanyaan di item di pretest sama post-testnya itu sama, kemungkinan nanti mereka pas di post-test akan jawab hal yang sama karena muatan aspek-aspek di motivasi belajar yang kalian pakai ini kan bukan hanya tentang perihal metode belajar ya, tapi banyak banget hal-hal yang lain gitu. Seperti mungkin pengaruh lingkungannya, pengaruh dirinya sendiri gitu. Kemungkinan kalau dikasih yang sama, pasti jawabannya akan sama. Nah, tadi kelompok kalian udah jawab bahwa berbeda. Oke, berbeda. Kalau pretest lebih ke mungkin apa ya, bagaimana motivasi belajarnya. Kalau post-test dimasukkan tentang metodenya kalian yang pakai, yang kelompok kalian pakai. Nah, bagaimana dengan kelompok kontrol? Kelompok kontrol kan tidak diberikan metode ini ya. Apakah mereka akan diberikan kuesioner yang berisi tentang metode belajar apa ya, Jigsaw juga ini, ataukah berbeda? Karena kalau mereka dikasih dan pertanyaannya berisi perihal Jigsaw, akan tidak, istilahnya akan tidak adil bagi mereka karena mereka nggak tahu Jigsaw, mereka nggak dapatkan Jigsaw. Gimana teman-teman kelompok? Saya mencoba menjawab pertanyaannya Omega yang terakhir. Jadi maksud dari yang berbeda di post-test itu maksudnya tadi teman saya itu bahwa item-item di post-test nanti itu lebih ke kayak efek dari pemberian metode pembelajaran dari kedua kelompok itu. Karena kan di kelompok pertama diberikan cooperative learning Jigsaw. Kelompok eksperimen, kelompok kontrolnya tetap diberikan metode pembelajaran ceramah seperti biasa. Nah, maksudnya itu diberikan post-test dengan item-item tentang bagaimana efek dari kedua metode pembelajaran dari kedua penelitian tersebut itu, Mega. Apakah menjawab? Oke. Jadi tidak cuma jadi kayak itemnya itu lebih ke
lebih ke kayak efek dari kedua metodenya itu apakah meningkatkan motivasi belajar mereka atau enggak setelah penelitian gitu. Oh, jadi penangkapan aku kalau seandainya mereka yang eksperimen akan tentang jigsaw, kalau seandainya yang kontrol mereka tentang apa ya? Mereka lebih ke ceramah ya, gitu ya? Muatannya, metode belajarnya, muatan post-testnya. Karena kalau seandainya kita mau kasih, aku nggak tahu, maaf mungkin kalau aku salah, maaf kalau saya salah, tapi kalau kita mau kasih muatan yang sama dengan pretest kepada yang kontrol, pasti kemungkinan akan sama jawabannya. Atau mungkin kelompok hanya masukkan aspek-aspek tentang metode belajar itu efektivitasnya ya. Berarti aspek yang lain yang ada di teori ini nggak dimasukin di post-test gitu ya. Hanya fokus untuk nanyain metode belajarnya ya. Yang di post-test lebih fokus ke untuk nanya untuk melihat efek dari pemberian metodenya. Oke. Terima kasih kelompok. Oke. Terima kasih Omega. Saya akan coba menjawab nomor 4. Apakah variabel sekunder ini dilibatkan dalam prosedur penelitian kalian? Jika iya atau tidak, bisa dijelaskan. Jadi untuk variabel sekunder dalam penelitian kami ini, tidak kami libatkan, dan lebih tepatnya kami berusaha mengendalikan variabel sekunder ini demi mengurangi atau ya sebisa mungkin menghilangkan pengaruhnya terhadap variabel terikat penelitian kami. Nah, alasannya kenapa kami tidak melibatkan atau kami berusaha untuk mengendalikan pengaruh dari variabel sekunder ini, karena tentunya agar tidak mengganggu tujuan kami dalam meneliti variabel eksperimen kami ini, yaitu dalam kami ingin melihat hasil yang meyakinkan dari bahwa apakah variabel bebas kami ini memberi pengaruh terhadap variabel terikat penelitian kami ini atau tidak. Oleh karena itu, kami merasa variabel sekunder kami perlu dikendalikan dengan melakukan kontrol terhadap variabel sekunder ini dengan menggunakan teknik kontrol randomisasi. Oleh karena itu, kalau ditanya dilibatkan atau tidak, sebenarnya tidak. Tujuan kami tidak melibatkannya, tapi kami dengan menggunakan teknik kontrol randomisasi untuk mengendalikan atau mengurangi pengaruh semaksimal mungkin pengaruh dari variabel sekunder ini. Seperti itu. Apakah menjawab teman-teman? Oke, baik. Terima kasih jawabannya kelompok. Terima kasih. Sama-sama. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 5 dari 80/2018-033. Pertanyaannya, apa alasan kelompok memilih skala motivasi belajar ini? Dari sekian banyaknya skala, dari yang kami tangkap, salah satu aspeknya sedikit membingungkan jika dihubungkan dengan cooperative learning. Dan bisa dibantu jelaskan sehingga kami paham apa hubungan antara aspek mengenai tes anxiety dengan cooperative learning. Jadi, alasan kami memilih skala motivasi yang disampaikan oleh Pinterich karena melihat dari aspek-aspek atau dimensi yang dikeluarkan oleh beliau. Pada aspek yang pertama, mengenai intrinsic dan extrinsic goals motivation, yang merupakan serupa atau hampir mirip dengan pandangan dari Ryan dan Deci tahun 2009. Juga motivasi belajar itu kami memandang bukan hanya dilihat saat kegiatan pembelajarannya saja, namun juga mampukah individu tersebut menyelesaikan tugas yang diberikan. Dan hal tersebut termasuk ke dalam aspek yang ketiga dari Pinterich mengenai task value. Dan pengerjaan tugas tersebut tentunya kita punya harapan kayak nilainya harus bagus dan lain sebagainya. Itu merupakan aspek yang keempat mengenai control of learning belief. Sangat menggambarkan mengenai hal tersebut. Serta dalam pengerjaan tugas diperlukan keyakinan penuh bahwa dirinya mampu mengerjakan tugas sesulit apapun itu. Dan hal tersebut tergambarkan dari aspek yang kelima mengenai self-efficacy for learning and performance. Dan pada tes anxiety ini, itu melihat apakah individu dari sisi kepribadiannya, sisi kepribadian kan lengkap ada temperamen dan lain sebagainya. Jadi kepribadian itu mampu nggak sih
mengelola setiap tekanan yang dapat didatangkan dari berbagai tugas yang dia miliki. Nah, kalau hubungan antara tes anxiety dengan cooperative learning ini, itu seperti yang kami jelaskan tadi, bahwa tes anxiety itu kan mengenai kepribadian dalam setiap tekanan yang diberikan oleh masing-masing tugas yang dimiliki. Namun kalau ditanya mengenai hubungannya, maka kembali di proposal pernyataan dari Putri dan Aryani tahun 2011, serta Eseng dalam Rashid tahun 2016, yang menyatakan bahwa tipe kepribadian tertentu akan mempengaruhi proses pembelajaran dari cooperative learning ini sendiri. Misalkan kalau misalnya individu dengan ekstrovert lebih mudah mengikuti, namun yang introvert bukan berarti tidak bisa, namun cenderung lebih berhati-hati. Nah, mungkin akan muncul pertanyaan bahwa kalau gitu berarti ada hal-hal yang perlu ditekankan lagi pada individu dengan introvert, tapi kita kembali lagi ke tujuan kita adalah untuk mengetahui pengaruh dari motivasi belajar, untuk mengetahui pengaruh dari cooperative learning ini kepada motivasi belajar. Jadi memang kepribadian itu menjadi hal yang mempengaruhi hal yang ada di belakang, namun tidak menjadi penelitian utama kami. Tidak, terima kasih, kelompok. Terima kasih, kelompok. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Baik, silakan kalau ada pertanyaan dari kelompok yang lain atau tanggapan, komentar juga boleh, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Ini masih di kelompok 5 sih. Jadi kemarin ada keterlambatan dalam menanyakan ini. Jadi tadi juga ada beberapa kali disebutkan kelompok penyaji bahwa baik kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen itu diberikan penjelasan materi atau topik materi. Nah, baik di proposal dan bahkan tadi juga disebutkan beberapa kali itu tidak dijelaskan materi apanya, maksudnya materinya apa gitu. Nah, bisa dijelaskan nggak materinya apa yang akan diberikan kepada partisipan dan apakah memang ada pertimbangan dalam pemberian materi ini? Terima kasih. Baik, ini ditujukan ke kelompok 4. Iya, Bu, kelompok penyaji. Oke, silakan. Oke, saya akan mencoba menjawab. Jadi, kan kita itu pertama kan harus menentukan subjek penelitian kami itu siapa. Nah, jadi sebelumnya kami akan menentukan dari angkatan 2020 ini mata kuliah apa yang sedang mereka ambil seperti itu. Jadi nanti setelah ada beberapa pilihan, kami akan memilih misalnya mata kuliah A. Lalu kami akan mendiskusikannya dengan dosen-dosen yang mengajar di mata kuliah tersebut. Jadi kami akan menanyakan materi apa yang sekiranya dapat diberikan kepada subjek penelitian kami di mata kuliah tersebut. Jadi untuk pemberian materinya apa dan bagaimana nanti itu harus kami diskusikan terlebih dahulu dengan dosen-dosen yang mengajar di mata kuliah tersebut gitu. Sekaligus kami juga harus meminta izin terlebih dahulu untuk melaksanakan penelitian itu di kelas yang diajar oleh dosen-dosen di mata kuliah tersebut. Apakah menjawab? Oh, baik, berarti keputusan materinya itu dari dosennya gitu. Iya, karena dosennya kan yang tahu apa yang harus diajarkan, kan ada silabus seperti itu. Jadi kita mengikuti sesuai dengan aturan dari dosen-dosen di mata kuliah tersebut, begitu. Oke, baik, terima kasih kelompok penyaji. Sama-sama.
Apakah ada pertanyaan yang lain atau komentar? Ditujukan ke saya juga boleh. Mungkin ada yang dibutuhkan, penjelasan tertentu mungkin? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita kasih tepuk tangan virtual. Saya pilih ini saja. Silakan. Terima kasih kelompok penyaji. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu. Baik, kita lanjutkan ke kelompok terakhir ya untuk hari ini. Silakan. Sarannya, teman-teman. Baik, selamat pagi Ibu Anti, Kak Astus, dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Mega Kartika Dewi dengan NIM 80 2018-019, Ayu Dewi dengan NIM 80 2018-155, Wahyu Maula dengan NIM 80 2018-205, Nisaul dengan NIM 80 2018-273, Tio Rosalina dengan NIM 80 2018-275, Nararatih 80 2018-310, dan saya sendiri Ayesa dengan NIM 80 2018-312. Kami akan mempresentasikan 7 jawaban dari 7 pertanyaan dari kelompok pembahas. Kami awali dari nomor 1, saya akan bacakan pertanyaan nomor 1. Apa alasan teman-teman memilih variabel bebas dan variabel terikat tersebut? Jadi, alasan kelompok kami memilih variabel terikat dengan motivasi belajar karena kelompok melihat fenomena yang ada sekarang ini di mana di masa pandemi COVID-19 saat ini. Proses belajar mengajar dilakukan secara daring atau online. Dalam menjalankan proses pembelajaran secara online, pasti banyak memiliki tantangan yang dialami, seperti jaringan yang tidak stabil, kurang memahami materi, materi yang diberikan kurang menarik, dan kesulitan dalam memilih kelompok belajar. Tantangan ini juga berdampak pada motivasi belajar siswa. Ini dapat dilihat dari siswa yang tidak mengerjakan tugas, terlambat mengumpulkan tugas, dan tidak mengikuti pembelajaran daring. Pada masa pandemi COVID-19 yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran daring adalah motivasi belajar. Pembelajaran akan mencapai keberhasilan apabila siswa memiliki motivasi belajar yang baik. Seperti yang dikatakan oleh dalam penelitian Aguilera Hermida 2020 mengatakan bahwa salah satu yang menjadi faktor keberhasilan proses pembelajaran adalah motivasi. Lalu untuk variabel bebasnya goal setting, sebelum menentukan goal setting menjadi variabel bebas, kelompok kami melihat penelitian sebelumnya untuk mencari intervensi apa, pendekatan apa yang cocok untuk meningkatkan motivasi belajar. Lalu kami mendapatkan penelitian di mana goal setting ini dapat meningkatkan motivasi belajar. Kami melihat penelitian dari Morisano dan kawan-kawan pada tahun 2010 pada 85 siswa yang mengalami kesulitan akademis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa setelah diberikan intervensi goal setting, siswa menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam meningkatkan prestasi akademis dan motivasi belajar. Lalu kami melihat juga penelitian yang dilakukan oleh Clarke dan kawan-kawan pada tahun 2009 menemukan bahwa pelatihan goal setting dapat meningkatkan usaha mencapai tujuan dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugas belajar. Penelitian lain juga dilakukan oleh Haslam dan kawan-kawan pada tahun 2009. Penelitian ini menemukan bahwa siswa yang mengikuti pelatihan goal setting lebih dapat mengaktualisasikan diri dan mengembangkan diri dalam
mencapai tujuan belajar. Jadi demikian jawaban untuk nomor 1. Bagaimana kelompok pembahas, mungkin ada tanggapan? Baik teman-teman, terima kasih. Sudah cukup. Baik, selanjutnya nomor 2. Baik, selanjutnya saya akan menjawab untuk soal nomor 2. Mengapa pemilihan subjek kelompok menggunakan teknik random assessment? Nah, alasan menggunakan teknik ini kan yang pertama, penjelasan dari teknik ini merupakan pemilihan sampelnya secara acak dan dilakukan untuk memilih kelompok yang akan digunakan sebagai sampel. Nah, alasan ini kami gunakan untuk menghindari faktor penyebab bias dengan menyamakan peluang setiap unit sampling. Nah, selain itu juga teknik ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai penelitian yang parametrik sehingga hasil penelitian memiliki gaya generalisasi yang tinggi. Seperti itu, ada tanggapan? Tidak ada teman-teman, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih. Nomor 3, apakah penelitian teman-teman menggunakan variabel sekunder? Jika iya, apa alasan teman-teman menggunakan variabel tersebut? Dan teknik kontrol apa yang digunakan terhadap variabel sekunder? Jika tidak, apa alasan teman-teman? Teman tidak menggunakan variabel. Mohon maaf teman-teman, ini suaranya hilang-hilang. Baik teman-teman, apakah suara saya terdengar? Iya, sudah terdengar. Baik, saya akan mencoba menjawab nomor 3 karena teman kami Ayu sedang gangguan jaringan. Jadi, apakah penelitian teman-teman menggunakan variabel sekunder? Jadi dalam penelitian ini kami menggunakan variabel sekunder, yaitu variabel lingkungan yang kondusif. Alasan kami menggunakan variabel lingkungan yang kondusif sebagai variabel sekunder itu karena lingkungan yang kondusif juga dapat mendorong siswa untuk termotivasi belajarnya. Contohnya dalam suasana yang hening dan suasana tempat belajar yang nyaman. Kayak misalkan teman-teman yang berada di pedesaan, mungkin lingkungannya kondusif, tapi mungkin berbeda juga dengan teman-teman yang berada di lingkungan kota. Nah, sedangkan teknik kontrolnya sendiri kami
Bagaimana teman-teman maaf, bisa diulang nggak yang jawaban yang terakhir, yang teknik kontrolnya? Soalnya di aku putus-putus. Jadi teknik kontrol yang kita gunakan untuk variabel sekunder itu adalah konstansi. Bagaimana teman-teman membahas? Oke. Mungkin saya mau memperjelas lagi, maksudnya teknik konstansi yang teman kelompok lakukan ini tuh seperti apa terhadap pengontrolan variabel sekundernya. Soalnya ada penjelasan lebih lanjutnya tentang kontrol variabel sekundernya ini. Maaf, ini suaranya hilang lagi atau kelompok penyaji memang belum bersuara ya? Berarti lagi ini ya, mikir ya. Yuk sambil dijawab aja, kami tuh bingung gitu. Halo, maaf teman-teman pembahas, tadi suaranya putus-putus di saya. Apa bisa diulang yang terakhir? Tadi kan teman kelompok bilang teknik kontrolnya itu menggunakan teknik konstansi. Nah, kami mau bertanya lebih lanjut lagi mengenai teknik konstansi yang digunakan, maksudnya itu seperti apa dalam pengontrolan variabel sekunder teman-teman. Sudah jelas? Sudah jelas. Sebentar ya.
Selamat pagi, Bu. Untuk mempersingkat waktu, apakah bisa lanjut nomor 4 dulu? Boleh, boleh, boleh. Nah, selanjutnya pertanyaan yang keempat, di kriteria teman kelompok disebutkan memiliki prestasi belajar yang tergolong sedang. Pertanyaan yang pertama yaitu apa alasan teman kelompok menerapkan kriteria tersebut? Nah, alasan kami menetapkan kriteria tersebut agar kita bisa mengetahui dan membedakan setelah pelatihan apakah motivasi belajarnya naik atau turun. Jadi, jika motivasi belajarnya bisa naik, maka prestasi belajarnya juga bisa naik. Hal tersebut didukung dari Jurnal Saputra tahun 2018 yang mengatakan bahwa dengan memberikan motivasi-motivasi yang kuat dan tinggi dalam pembelajaran, maka akan memberikan dampak yang bersifat positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa SMK. Seperti itu, bagaimana tanggapan dari teman kelompok? Oke, teman-teman bisa dilanjutkan. Terima kasih. Sebelumnya, Lestari. Nah, untuk yang B, bagaimana cara peneliti memastikan bahwa prestasi subjek tersebut tergolong sedang? Nah, kami akan menanyakan ke pihak sekolah terlebih dahulu, apakah pihak sekolah itu menerapkan sistem kelas berdasarkan prestasi. Kalau misalkan sekolah itu menerapkan kelas berdasarkan prestasi, biasanya akan digolongkan menjadi 3 tipe kelas. Untuk yang pertama itu untuk siswa-siswi dengan prestasi belajar yang tinggi. Yang kedua untuk siswa-siswi yang berprestasi belajar yang sedang. Yang ketiga siswa-siswi yang berprestasi belajar yang rendah. Tetapi jika pihak sekolah tidak menerapkan kelas berdasarkan prestasi tersebut, maka kita juga dapat melihat dari nilai akhir ujiannya, di mana biasanya total nilai akhir ujian mereka itu diberikan diberikan predikat. Nah, predikat tersebut dari nilai total hasil ujian siswa-siswi tersebut pasti akan muncul predikat apa, misalkan bisa dia tergolong tinggi, sedang, ataupun rendah, seperti itu. Apakah ada tanggapan kelompok? Tidak ada, teman-teman, bisa dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih kelompok. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 5. Jadi saya akan bacakan pertanyaannya. Apakah alasan kelompok memilih subjek penelitian siswa SMK? Apakah fenomena yang teman-teman cantumkan di pendahuluan itu merupakan fenomena yang berkaitan dengan siswa SMK? Jadi sebelumnya kelompok kami mohon maaf karena memang pada pendahuluan kelompok kami belum menekankan lebih lagi mengenai permasalahan motivasi belajar pada anak SMK. Jadi mungkin teman-teman kelompok pembahas sedikit agak kebingungan dengan ini. Jadi kami kelompok mohon maaf. Kemudian alasan kami memilih anak SMK karena seperti yang kita tahu bahwa SMA dan SMK itu kan berbeda. Kalau SMA itu mereka kayak lebih pembelajarannya lebih ke teori, sedangkan SMK itu lebih ke prakteknya. Nah, kalau anak SMK praktek melalui daring itu kan susah ya, sehingga mungkin kebanyakan dari mereka merasa bosan. Terus kami juga melihat ada suatu berita yang membahas bahwa anak SMK itu kesulitan belajar daring, terutama untuk prakteknya. Begitu, bagaimana teman-teman kelompok pembahas? Oh iya, terima kasih kelompok. Mungkin mau mengaitkan dengan pertanyaan sebelumnya kan teman-teman menentukan kriteria subjeknya itu sedang. Nah, terus subjeknya itu anak SMK. Nah, kami mau menanyakan mungkin kalau kriteria sedang dari ukuran anak SMK menurut teman kelompok itu seperti apa? Soalnya kan kalau dari sekolah atau nilai raport mungkin
apa ya, atau mungkin saya yang keliru, tidak mencantumkan itu tinggi, sedang, atau rendah. Kalau dari kelompok sendiri menganggap itu terkategori sedang itu bagaimana? Itu aja sih. Baik, dari kelompok kami sendiri untuk melihat prestasinya sedang atau rendah, mungkin kalau dari nilai memang kurang ya, tapi kita lihatnya dari ranking. Pasti kan ada satu kelas di mana akhir semester kan mereka ranking kan. Nah, anggap saja satu kelas itu isinya 30. Nah, ranking 1 sampai 10 itu kategorinya tinggi, ranking 11 sampai 20 kategorinya sedang, sedangkan ranking 21 sampai 30 rankingnya kategorinya rendah begitu. Jadi kita memilih yang kategori sedang yaitu dari ranking yang tengah-tengah. Apa bisa dipahami? Terima kasih kelompok. Terima kasih kembali. Baik, yang selanjutnya pertanyaan nomor 6. Mengapa kelompok memilih desain penelitian two group pretest posttest dalam penelitian ini? Dan apakah dalam penelitian ini tidak cocok jika menggunakan desain penelitian one group pretest posttest? Nah, alasan kelompok memilih desain penelitian two group ini yaitu untuk melihat keefektifan dari pelatihan goal setting ini. Apakah bisa meningkatkan motivasi belajar ataukah ada faktor lain yang mempengaruhinya. Tetapi berdasarkan beberapa jurnal yang kami baca, terdapat juga penelitian yang menggunakan one group. Tetapi di sini kelompok kami lebih menekankan kepada tujuannya. Tujuan dari kelompok untuk melihat apakah pelatihan goal setting ini bisa meningkatkan motivasi belajar, yaitu dengan menggunakan desain penelitian two group pretest posttest. Apakah ada tanggapan dari kelompok? Tidak ada kelompok. Terima kasih. Ini suaranya hilang lagi ya. Bagaimana kelompok-kelompok yang lain? Apakah ada pertanyaan atau tanggapan, komentar? Silakan. Ibu ingin bertanya lagi. Silakan. Oke, di proposal teman-teman di bagian subjek penelitian di sini kan yang pertama subjek penelitian ini kan adalah siswa SMK. Terus di kriterianya sendiri itu yang pertama itu yang berusia 15 sampai 17 tahun. Nah, apakah teman-teman di sini mengambil subjek untuk digunakan sebagai penelitian teman-teman itu apakah semua siswa SMK yang berusia 15 sampai 17 tahun ataukah ada kelas-kelas tertentu yang teman-teman pakai. Nah, apabila misalnya dari kelas 1 sampai kelas 3 itu siswa SMK itu memiliki ada yang kan pastinya ada yang memiliki prestasi belajar yang tergolong rendah sama dipastikan juga semuanya itu memiliki alat penunjang seperti
smartphone atau laptop. Nah, apakah itu teman-teman menggunakan keseluruhan siswa SMK yang berusia 15-17 tahun atau bagaimana? Terima kasih. Saya ingin menanggapi pertanyaan Cecilia ya tadi. Ya. Kalau dari kami sendiri, dari kelompok kami itu, iya kami menggunakan keseluruhan siswa SMK di sekolah tersebut. Jadi baik kelas 1, 2, dan kelas 3 yang sesuai dengan kriteria yang sudah kita tentukan sebelumnya. Seperti itu. Gimana? Oke, terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Sebelumnya saya ingin memberikan tambahan jawab teknik kontrol tadi, yaitu dengan diberikannya kondisi yang sama antara dua kelompok yang sedang diuji. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah ada komentar, tanggapan dari kelompok yang lainnya? Kalau nggak ada, kita kasih tepuk tangan. Terima kasih kelompok penyaji dan pembahas. Terima kasih kembali Bu Anti dan terima kasih Bu dan teman-teman. Terima kasih. Nah, sebetulnya yang dimaksud dengan variabel sekunder itu adalah semua variabel yang bisa mengganggu penelitian. Dan itu pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Contoh ini ya, ini kalau kita buat penelitian tentang pupuk, ya, biofertilizer, pupuk. Pupuk ini diberikan pada tanaman, ya, itu yang untuk kelompok eksperimental. Untuk kelompok kontrol, pupuk ini nggak diberikan, ya, jadi nggak ada yang diberikan. Nah, kalau menurut Anda, kira-kira variabel apa lagi yang bisa memengaruhi pertumbuhan tanaman ini selain dari biofertilizer ini? Selain dari pupuk ini. Menurut Anda apa lagi? Sini ada yang suka bercocok tanam nggak? Atau mungkin lihat orang tuanya bercocok tanam? Selain pupuk apa lagi kira-kira? Kalau kondisi tanah gimana, Bu? Nah, misalnya gimana? Jadi kan kalau misalkan di desa itu kan untuk menanam padi itu kan ada tanahnya yang keras, terus ada yang tanahnya agak gembur. Kalau tanahnya agak gembur kan untuk padi itu kan gampang ini, gampang kalau kena angin. Kalau kena angin kan dia gampang ini. Gampang ini itu maksudnya gampang apa? Ini yang di kepala saya itu sama nggak sama ini yang di kepala?
bercanda loh ya. Saya bingung, gampang ini nih maksudnya gampang apa? Kalau bahasa Jawanya tuh gampang ambruk, Bu. Oh, gitu, gampang. Emang ambruk itu bahasa Jawa ya? Iya. Bahasa yang lain. Bahasa Indonesia bukan ya? Saya bingung cari bahasa Indonesianya apa. Oh, ambruk itu bukan bahasa Indonesia juga ya? Apa iya tuh, Bu? Ambruk enggak. Efeknya kalau gampang ambruk apa, Nara? Jadi kalau di tanahnya apa? Kalau efeknya apa kalau gampang ambruk? Buat tanamannya gimana? Kalau tadi saya contohkan padi ya, Bu. Kalau padinya ambruk itu kan penjualannya berkurang. Jadi kan nanti padinya kan pada nempel di air itu loh. Nah, itu mempengaruhi hasil penjualan kalau untuk padi. Ya. Kalau ya, saya setuju betul kondisi itu. Kalau dari Soren gimana? Mineral sama apa nih? Jumlah cahaya gimana? Saya setuju sih Soren. Ini mineral di dalam tanah, jumlah sinar. Ini gimana penjelasannya kira-kira? Soren suka bercocok tanam? Enggak, Ibu. Cuman sempat belajar kalau tumbuh-tumbuhan itu bertumbuhnya tergantung sama jumlah cahaya. Misalnya ada tumbuhan yang harus di tempat gelap, nggak boleh menerima cahaya yang banyak. Ada yang harus menerima cahaya yang banyak. Begitu sih, Bu. Terus mineral juga kan, kalau tumbuhan tanahnya itu banyak akan mineral, jadi tumbuhannya juga bisa bertumbuh dengan baik. Sedangkan kalau tanah yang miskin mineral, pertumbuhannya akan terganggu. Seperti itu sih, Bu. Ya, saya setuju. Ya, artinya variabel-variabel itu tadi itu bisa menjadi variabel sekunder yang mengganggu. Ya, baik sinar matahari, terus tanah yang apa tadi? Ambruk. Terus mineral, kondisi mineral dalam tanah, ya, jumlah air, ya. Itu kan menjadi variabel-variabel yang ikut menentukan apakah si tumbuhan ini akan bisa berkembang dengan baik atau tidak. Nah, itu semua adalah variabel sekunder. Di luar variabel bebas, yaitu si pupuk ini. Begitu. Nah, dari mana kita tahu variabel sekunder itu akan bisa mempengaruhi? Itu dapat dari dari bacaan-bacaan kita, teori-teori kita, ya, yang kita baca, dari pengalaman juga bisa, ya. Nah, jadi variabel sekunder itu pasti ada. Sinar matahari tadi. Bagaimana kita mengendalikan sinar matahari? Biasanya kalau di tanaman tuh kan ada yang dikasih paranet tuh ya. Tahu paranet nggak? Yang ada atapnya. Atau masukkan ke dalam, kalau yang punya uang, biasanya dia bikin greenhouse. Ya kan? Itu untuk menjaga kondisi suhu ruangan itu suhunya itu tetap stabil. Jadi mau hujan, mau panas, itu dia di dalam tetap stabil. Kemudian menjauhkan dari hama, gitu kan. Kemudian pengairannya juga akan terkontrol. Itu kalau yang punya uang ya, bisa bikin greenhouse. Kenapa? Karena dia mau mengendalikan variabel-variabel sekunder itu. Nah, sama kalau kita bikin penelitian untuk manusia, ya, kita tuh juga harus mengetahui variabel-variabel sekundernya itu apa saja yang memengaruhi. Nah, biasanya kita cari tahunya dengan mempelajari variabel terikatnya tadi. Jadi kalau tadi tanaman, kita mempelajari apa saja yang akan memengaruhi pertumbuhan tanaman ini. Apakah dia suka sinar matahari, apakah dia kurang suka sinar matahari. Contoh mungkin yang suka anggrek, ada anggrek yang suka panas, ada anggrek yang nggak suka sinar matahari langsung. Ada anggrek yang seneng banget sama air gitu ya, ada yang kurang seneng. Macam-macam, walaupun sama-sama golongan anggrek misalnya.
Atau tadi padi, ya kan? Padi juga gitu, padi. Mungkin ada tanaman yang suka tanah yang gembur, ada yang suka tanah yang agak kering. Ya, seperti yang kalau suka sukulen, kaktus, dia nggak suka tanah yang basah. Ya. Nah, kita harus tahu karakteristik-karakteristik dari si variabel terikat itu, yang itu pertumbuhan tanaman itu. Ini kalau tanaman. Kalau orang jadi apa tadi misalnya motivasi belajar misalnya gitu. Kita harus tahu motivasi belajar itu dipengaruhi oleh apa aja. Ya. Lalu kita ambil satu. Kalau yang tadi barusan saya contohkan itu kan pupuk. Ya, pupuk. Nah, pupuk itu variabel bebas yang kita mau teliti. Yang lain-lainnya, sinar matahari, lalu air dan sebagainya itu hama itu jadi variabel sekunder. Nah, kalau manusia kira-kira apa? Kira-kira kesehatannya gitu kan ya, kalau motivasi itu dipengaruhi apa. Nah, itu harus dilihat dari teorinya. Nah, cara mengendalikan variabel sekunder itu bisa dengan memblok dia ya, supaya dia nggak masuk. Ya. Atau kalau kita nggak bisa blok dia, karena dia tidak bisa dihilangkan sama sekali, misalnya kita nggak bisa masukin orang ke dalam greenhouse kan ya, untuk selama hidupnya gitu kan nggak mungkin. Jadi kita bisa dijadikan dia jadi variabel bebas kedua, atau kita bisa gunakan teknik kontrol yang lain. Jadi ini kita buat dia jadi berinteraksi begitu. Ya kalau tanaman sih mungkin kita bisa ya, kalau punya uang kita masukkan greenhouse, maka variabel-variabel sekunder yang lain, hama dan sinar matahari, suhu dan semuanya akan terkontrol ya, tidak akan masuk sama sekali dalam penelitian kita. Tapi kalau manusia kan nggak semuanya bisa dibuat begitu. Nah, maka ada teknik-teknik yang lain ya, yang perlu kita perhatikan supaya variabel sekunder ini tidak memengaruhi variabel terikat. Begitu. Nah, contoh kecemasan. Kalau kecemasan, kita kan belajar ya minggu lalu ya, itu trait atau state. Kalau trait itu kondisi sesaat, kalau trait itu kondisi yang menetap, kalau state itu yang kondisi sesaat. Ya, berubah-ubah. Contoh, kecemasan karena bullying itu sama nggak dengan kecemasan karena mau ujian? Kalau kecemasan mau ujian, itu lebih ke arah state. Ya, dia berubah dengan sangat cepat. Setelah selesai ujian, udah hilang. Ya. Tapi kalau kecemasan bullying, ini relatif menetap. Beda ya, walaupun sama-sama namanya kecemasan, tetapi kondisi kecemasannya itu tidak sama. Apalagi kalau dia namanya gangguan kecemasan. Kalau gangguan kecemasan tuh ada yang namanya neurotic personality. Neurotic personality, aduh itu lebih parah lagi. Dia mau ujian kah, mau nggak ujian, dia tetap aja cemas. Kemana-mana cemas. Ya, orangnya bawaannya tuh gelisah gitu, nggak rileks, ya, nggak bisa ketawa kayaknya. Susah kayaknya mau ketawa gitu ya, nggak rileks. Itu cemas gitu. Neurotic personality, lain lagi. Jadi kita harus tahu juga karakteristik si ininya, PT-nya itu, ya. Kayak apa dia? Nah, referensinya cemas, aduh cemas tuh banyak sekali referensinya. Anda nggak usah cemas bahwa kekurangan referensi tentang kecemasan. Ya, Anda bisa rileks saja karena referensi tentang kecemasan tuh banyak. Ya, jadi banyak sekali variabel sekunder yang bisa diidentifikasi. Nah, semua terapi, mau expressive writing, mau terapi yang lain, semua terapi itu selalu ada kelemahannya. Salah satunya adalah ya, dia tidak bisa berlaku untuk semua orang. Itu nggak ada ya, terapi yang bisa berlaku untuk semua orang. Pasti ada pengecualiannya. Misalnya, expressive writing, itu pengecualiannya adalah orang-orang yang disleksia. Gimana dia mau baca tulis juga susah, ya. mau expressive writing, dia mendingan ngomong kalau yang disleksia. Jadi kalau misalnya kita WA-an sama yang disleksia, nunggunya lama, dia mendingan pakai voice note ketimbang dia ngetik bales WA. Nah, terus dia bisa nggak ikut expressive writing? Nggak mungkin, ya kan? Orang yang kesulitan baca tulis, tuh. Terus apalagi? Orang yang nggak suka nulis.
Yang kalau menulis itu malah menimbulkan kecemasan karena misalnya dia pernah tulis buku harian ketahuan, dibaca orang lain. Dia mau menulis lagi pasti punya kecemasan. Karena dia punya pengalaman buruk sebelumnya tentang menulis. Ya. Jadi pasti ada kelemahannya. Disitulah muncul peluang kita bisa mengidentifikasi variabel sekunder. Dan caranya mengatasinya adalah kriteria sampel kita harus ketat. Ya, orang yang kayak gini nggak boleh ikut, orang yang kayak gini nggak boleh ikut, orang kayak gini nggak boleh ikut. Ya, mau pakai terapi apapun pasti ada pengecualiannya. Nah, disitulah kita bisa mengendalikan siapa saja yang bisa ikut terapi ini. Begitu. Jadi ya, ini dari mana kita tahu? Ya, mau nggak mau kita harus belajar apa itu expressive writing. Ya, siapa yang bisa mengekspresikan dirinya dalam bentuk tulisan? Apa semua orang cocok? Belum tentu. Ada yang lebih cocok mengekspresikan dirinya dalam bentuk lukisan misalnya. Dia nggak mau nulis, dia menggambar, melukis, atau main musik. Nah, itu beda-beda. Gitu ya. Nah, kemudian motivasi. Kan kita udah lihat ini ya minggu lalu ya. Motivasi itu akan muncul ketika ada need, kebutuhan. Nah, metode pengajaran cooperative learning, Jigsaw, itu berperan di bagian yang mana? Atau hanya fun saja, gembira, ya? Dia nggak akan meningkatkan motivasi kalau kebutuhannya itu bukan kebutuhan untuk mendapatkan fun itu tadi. Kalau kebutuhannya memang pengen fun, maka metode yang fun itu akan oke. Akan menimbulkan motivasi untuk mengikuti kegiatan itu. Tapi kalau dia tidak butuh, maka dia nggak akan termotivasi. Sementara goal setting itu berperan di bagian yang mana? Goal setting, kira-kira apakah orang kalau dia, ya kamu punya tujuan nggak? Kalau dia punya tujuan, akan termotivasi? Iya, betul. Nah, masalahnya adalah apa tujuannya? Tujuannya itu pasti terkait dengan kebutuhannya. Ya, kebutuhanmu ikut kelas ini apa? Tiap orang masih beda-beda. Saya cerita ya, dari pengalaman mendampingi beberapa mahasiswa, juga klien, ya. Orang itu bisa kehilangan tujuan. Saya nggak tahu saya mau ngapain. Saya nggak tahu saya mau kuliah tuh mau ngapain. Kenapa? Terus kita bantu dia. Ayo sekarang kita bikin tujuan. Kamu kuliah mau ngapain? Nggak tahu. Saya nggak tahu kenapa. Ternyata setelah digali-gali, tujuannya apa sebenarnya? Kebutuhannya apa? Kebutuhannya itu adalah diterima oleh orang tua. Nah, itu gimana cara membuat goal setting-nya? Ada anak-anak sekolah yang ketika di sekolah itu dia nggak tahu dia mau ngapain. Kamu habis lulus SMA mau kemana? Nggak tahu. Ikut aja orang tua. Kenapa? Karena memang yang dia butuhkan, need-nya itu adalah diterima oleh orang tuanya. Dan itu yang dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan supaya diterima oleh orang tuanya. Makanya dia nggak punya tujuan. Ada yang tujuannya apa? Saya mau kaya. Oke, mau kaya. Jadi kalau kamu mau kaya, kamu mau kuliah di mana? Nggak tahu, pokoknya yang bisa dapat duit. Nah, jadi jelas ya bahwa orang termotivasi itu karena need. Jadi need dia apa? Nah, itu yang bisa dipakai untuk pelatihan goal setting ini, dan itu tidak dibuat secara detail di dalam proposal memang karena memang mungkin belum menyadari bahwa goal setting itu kaitannya sama itu, need. Ya. Ada anak-anak yang pinter, yang juara-juara di kelas. Kamu habis ini mau kuliah di mana? Nggak tahu. Ikut mama aja. Nah,
Jadi goal setting-nya apa? Goal setting-nya itu adalah menyenangkan mama. Gitu. Itu sangat apa ya? Sangat personal. Jadi memang itu perlu disadari ya ketika kita membuat terapi apapun. Bahwa ada dinamika personal yang kita nggak bisa generalisasi begitu saja. Kita harus sedikit tahu juga tentang orang. Makanya kenapa saat kita memilih partisipan untuk eksperimen itu sangat sulit menggunakan simple random sampling. Jadi ini sangat tidak disarankan untuk eksperimen. Mengapa? Karena dalam simple random sampling, kondisi personal yang tadi saya ceritakan itu tidak bisa kita masukkan ke dalam pemilihan sampel. Kan kalau dipakai misalnya diambil 100 orang dipilih secara acak, kan berarti undian misalnya ya, undian dari 316 orang. Anda tahu nggak bagaimana kondisi personal mereka? Anda tahu nggak? Nah itu kan semua dijadikan generalisasi gitu ya, dijadikan sama ketika kita memilih teknik simple random sampling. Sehingga kita menganggap kondisi personal mereka itu sama aja. Nah, ini kemudian dibagi dalam 2 kelas lagi. Yang akhirnya membuat kita tidak tahu bagaimana kondisi awal dari ke-100 orang ini. Ya. Nah, secara teknis pelaksanaan ini akan sulit kalau kita mau pakai jigsaw cooperative learning jigsaw ini, teknik jigsaw ini. Mengapa? Karena yang mau ditingkatkan adalah motivasi belajar. Dia ikut dalam eksperimen ini, mau ikut aja udah dipertanyakan. Kenapa? Apakah dia mencari nilai, poin, penghargaan dari gurunya, dosennya? Dia mau apa dia? Mau cari pengalaman? Nah, kalau itu berarti kan motivasi yang dia butuh, need-nya adalah yaitu bukan belajarnya gitu. Begitu. Ya. Nah, kalau yang melalui random assignment caranya gimana? Saya sendiri ya lebih suka ketika di dalam proposal itu bukan ditulis istilahnya, tetapi diuraikan caranya, langkahnya. Dan beberapa pengelola jurnal itu juga begitu. Jadi bukan hanya dilakukan melalui random assignment. Caranya itu bagaimana? Random assignment tuh beda dengan simple random sampling. Random assignment tuh gimana caranya? Apa yang Anda lakukan? Nah, ini perlu diuraikan. Ya. Kemudian uji statistik. Apakah bisa uji t-test, independen, dan berpasangan, paired, itu dilakukan bersamaan dalam satu penelitian? Ini uji yang berbeda, independen t-test dengan paired t-test itu berbeda, jelas-jelas berbeda. Paradigmanya udah beda. Jadi kalau dilakukan dalam satu penelitian, ini hanya bisa ketika dalam penelitian itu ada 2 pertanyaan penelitian. Nggak mungkin satu pertanyaan penelitian itu dijawab lewat 2 uji ini. Kayaknya nggak mungkin. Jadi, kalau satu pertanyaan penelitian, maka ya satu saja, apakah uji T independen atau mau pakai yang berpasangan, yang paired itu. Ini juga berlaku untuk yang menuliskan ini. Apakah uji Wilcoxon dan Mann-Whitney bisa dilakukan? Ada yang mau pakai dua-duanya, Wilcoxon dan Mann-Whitney. Pertanyaannya ini mau menjawab pertanyaan yang mana gitu. Pertanyaan penelitian yang mana yang akan diuji dengan Wilcoxon? Pertanyaan penelitian mana yang akan diuji dengan Mann-Whitney? Ada 2 uji di sini yang
paradigmanya jauh berbeda gitu. Lalu ada kelompok yang mau menguji linearitas. Untuk apa menguji linearitas? Linearitas ini kan untuk uji korelasi, ya. Mau tahu apakah dua variabel itu berhubungan secara linear, bukan kurva gitu ya. Ini untuk apa pakai uji linearitas? Nggak perlu kalau mau menguji beda. Ya, uji beda, uji T, nggak perlu pakai uji asumsi linear. Ya. Ini hanya berlaku untuk korelasi atau regresi. Begitu. Ya. Nah, mudah-mudahan ini jadi pencerahan ya. Kemudian, terakhir sebelum kita mengakhiri hari ini, sesi kita yang terakhir, yuk kita senyum-senyum sejenak ya. Yang pertama, gimana sih cara bacanya? Coba ya. Ini gimana cara bacanya? Yuk, siapa mau coba? Ketawa-ketawa dikit lah. Gak usah terlalu serius, nanti kalian jadi anxiety. Oh ya, bacanya bukan anxiety ya. Anxiety. Yuk, siapa yang mau coba? Theo? Pair Yes. test, Bu. Apa? Pair test. Oke. Terima kasih. Belakangnya agak terlalu panjang, Theo. Bisa dipendekin nggak? Mohon maaf, Bu. Iya, biar kita ketawa aja, Theo. Kalau nggak nanti kamu jadi anxiety kan? Anxiety ya, bukan anxiety. Eta mah Sunda pisan ya, anxiety. Ayo, siapa lagi yang mau coba? Yuk. Biar kita senyum-senyum dikit lah. Serius-serius amat. Yuk, silakan. Dewa. Kamu mau panggilnya Dewa apa Ayu? Dewa nggak apa-apa, Bu. Dewa ya. Nah, silakan. Pair test. Oh, oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau coba? Ini komentar dikit. Dewa. A-nya tuh jangan dibaca A ya. Dibacanya agak kayak E gitu. Yuk, siapa lagi yang mau coba? Yuk, Cantika, kamu kan pintar bahasa Inggrisnya. Yuk, coba. Yuk, Cantika, kamu kan pintar tuh. Yuk, Chan. Pair test, Bu. Nah, ini mengingat tuh. Tuh. Benar kan? Iya, betul sekali ya. Jadi, jangan dibilang pirate ya. Atau pirate. Nanti jadi, kasihan nih, si Mona Lisa jadi manyun tuh ya. Jadi kesel ya. Ini yang ininya, A-nya, itu nggak usah tahu dibaca, jadi agak kayak E, terus ininya, ED-nya tuh langsung cepet aja ya, pair test. Ya. Nanti bisa coba-coba denger di Google, Mbak Google tuh ada yang ngomongnya juga sekarang. Ya. Terus yang ini bacanya gimana? Campbell, atau gimana nih? Ya, siapa mau coba? Campbell, Bu. Ini Campbell bener. Tuh Campbell bener ya. Thank you. Tuh. Kalau thank you bener nggak thank you? Nah, itu mah Sunda pisan ya. Thank you. Nah, tuh. Ya, sama dengan ini. Sok Sundanis. Benar ya, bukan Campbell ya. Campbell ya. Ini saya cuma dengar-dengar dari presentasi videonya itu. Oke. Thanks. Nah, sekarang ini siapa yang dimaksud ya? Kamu tetap aja bingung nih tadi dalam diskusi ini sebenarnya minggu lalu udah saya tanya nih. Demikian penjelasan dari kelompok. Bagaimana menurut kelompok? Baik, terima kasih kelompok. Wow. Ini kelompok siapa? Ini sama ya kayak minggu lalu ya, saya jadi bingung. Aduh, ini kayak Smurf. Mari kita Smurf ya. Apa yang di Smurf? Bukan. Kamu maksudnya kan Smurf. Ya, bukan.
Loh kan tadi kamu bilang Smurf, bukan? Tadi kamu bilangnya Smurf. Ah, pusing. Smurf. Ini kelompok yang mana nih maksud? Ya, tadi sudah ada yang mencoba untuk kelompok membahas. Terima kasih kelompok penyaji. Nah, gitu dong ya. Kita identifikasi atau kelompok 4 gitu. Ya, bagaimana menurut kelompok pembahas? Nah, tadi sudah ada yang mencoba seperti itu ya. Bagus ya, cuman memang mengubah kebiasaan tes susah ya. Ya, begitu. Ini buat kita senyum-senyum ya. Jangan sampai tegang ya. Nanti kalau tegang nanti kamu dikasih expressive writing terapi loh. Oke, lanjut ya. Nah, akhir kata, saya berharap ya semua pembelajar terutama semester ini, eksperimen itu tidak gampang ya. Kita nggak ada yang bilang eksperimen itu gampang. Anda cuma dapat 2 SKS 1 semester. Saya dulu dapat 3 semester. Itu S1 zaman dulu ya di Jawa Barat kita dapat tuh 3 semester. Nah, pengalaman saya justru pasti jauh ya dibanding, maksudnya ada 1 sama 3 semester ya beda ya, tapi kita berharap dari 1 semester ini, 2 SKS ini, hasil belajarnya itu jauh melebihi yang dulu ikut 3 semester, bahkan mungkin 4 gitu ya. Berharap tuh lebih maksimal justru. Wah, harusnya kebut lah ya gitu. Jadi, umpan balik yang tadi yang saya sampaikan itu mudah-mudahan itu bisa ditangkap esensinya ya supaya nanti di mata kuliah yang lain itu bisa dimanfaatkan khususnya di tugas akhir ya. Prinsip-prinsip penelitian walaupun Anda mungkin tidak akan menggunakan eksperimen dalam tugas akhir Anda, tetapi prinsip-prinsip dalam penelitian eksperimen yang sangat mendetail itu akan berguna di saat Anda merancang proposal tugas akhir. Ya. Kemudian komunikasi kerja tim, saya pikir sebagian sudah baik ya, silahkan dijaga. Khususnya Anda kan sudah bisa memilih siapa nih teman yang bisa diajak kerjasama ya. Kemudian manajemen waktu ya, ini kaitannya sama goal setting tadi ya. Entah kenapa kalau mahasiswa itu mesti gitu. Kalau nggak ada deadline-nya ya dada ya gitu. Begitu ayo tanggal sekian dikumpul jam sekian, nah baru gitu ya. Ini jadi memang goal-nya itu adalah memenuhi tugas tepat waktu gitu. Jadi kalau nggak dikasih batasan waktu, ya udah bablas. Ya bercanda juga ya, tapi benar juga kali ya. Ya, oke. Nah itu catatan nanti draft nilai ya. Akan saya umumkan semua draft nilai dari awal sampai akhir melalui pendamping di hari Selasa. Ya, nanti pendamping akan share di grup masing-masing. Kalau ada yang tidak sesuai kenyataan, atau mungkin saya yang salah input ya, biasalah saya juga manusia, kamu sampaikan ke pendamping hari itu juga. Ya. Oh enggak, saya kok nilainya segitu. Nanti saya kembalikan semua draft penilaian saya. Nah kalau tidak ada lagi yang perlu diubah, ya, jadi kalau ada yang perlu diubah nanti akan langsung saya ubah. Kalau tidak ada lagi yang perlu diubah, maka saya akan mengunggahnya di hari Rabu. Ya, saya nggak suka kalau deadline-nya hari Jumat kan, nilai tanggal 30, lalu saya unggah tanggal 30 itu saya nggak suka. Karena biasanya penuh. Ya, nanti akan bikin saya jadi stres, cemas, dan lain-lainnya saya nggak suka. Jadi biasanya saya usahakan sebelumnya itu sudah saya unggah. Ya. Silakan kalau ada yang tidak sesuai kenyataan atau saya mungkin salah input, nanti setelah diumumkan oleh pendamping masing-masing di grup kelompok kecil, silakan disampaikan. Ya, baik. Terima kasih untuk kebersamaannya selama 1 semester ini. Selamat menjalankan ibadah puasa buat yang berpuasa. Selamat berlibur buat semuanya. Tetap sehat, ya. Yang di pantai silakan berjemur. Yang di gunung silakan naik gunung. Ngaco ya. God bless you ya, all. Adakah yang mau dikomentarin dulu? Ada bagian yang perlu saya ulang, saya share, mungkin ada bagian-bagian yang perlu dipertanyakan, silakan.
Ada? Kalau tidak ada, mungkin Mbak Cindy Virta ini bisa pimpin doa penutup? Mbak Cindy. Mbak Cindy kayaknya lagi bobok nih. Oh, saya ya, Bu. Iya. Silakan Mbak Cindy. Oh iya, oke teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan